Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa maksudnya adalah Allah telah memerintahkan, telah menetapkan, dan telah mewajibkan. Jadi wajib hukumnya, ya, berbakti kepada orang tua ini. Allah telah memerintahkan, menetapkan, dan mewajibkan. Ya, ini Imam Al-Qurtubi. Sedangkan Imam Asy-Syaukani, beliau rahimahullah mengatakan bahwa Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua, ya, seiring dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini dikatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Perintah mentauhidkan Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua digandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Ini tauhid itu adalah hal yang paling utama di dalam Islam. Ya, tauhid yaitu hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Tidak menjadikan sesuatu yang lain tandingan bagi Allah. Ini tauhid. Ini yang sangat penting. Orang walaupun sehebat apapun ibadahnya, salatnya, saumnya, sedekahnya, kemudian zakatnya dan lain sebagainya, kalau tauhidnya cedera, tauhidnya cacat, maka dia masuk neraka. Ya. Orang bangun masjid sebesar Masjid Al-Azam, ini kan luar biasa. Ya, mungkin biayanya miliaran, gitu kan? Tapi ternyata dia selain beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lainnya. Misalkan dia juga beribadah kepada kuburan, dia beribadah kepada pohon-pohon, dia juga beribadah kepada senjata, ya, atau pusaka. Dia punya jimat yang dia bergantung kepadanya, ya. Dia sering datang ke dukun untuk minta penglaris usahanya. Maka dia tidak bertauhid orang ini, maka sia-sia percuma, ya. Infak yang sebesar Masjid Al-Azam itu nggak ada gunanya. Dia jaminannya neraka kekal selama-lamanya. Ini tauhid. Ya, tauhid. Maka ini yang pertama ketika orang masuk Islam, dia mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tauhid, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama, ya. Jadi seorang yang masuk Islam dia harus bersyahadat, dia harus bertauhid. Kalau nggak ada tauhid, hancur, gitu. Nah, makanya dalam ayat ini Allah katakan memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua digandengkan dengan tauhid. Ini maksudnya bahwa orang tua mempunyai hak yang sangat besar, gitu ya. Orang tua kita mempunyai hak yang sangat besar dari anak-anaknya, ya, dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan jika salah seorang di antara keduanya, yaitu orang tua kita atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan apa? Ya. Saja nggak boleh, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan atau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia saja, gitu ya. Jadi perkataan yang baik saja kepada orang tua kita. Baik, kita lanjutkan. Urgensi yang kedua, berbakti kepada orang tua termasuk dari amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin selama ini syaitan ini selalu memalingkan kita dari amal yang besar ini, sehingga lupa kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ya, jangan anggap setan itu setan itu gak punya andil dalam kehidupan kita. Ya, jadi setan selalu menginginkan manusia itu untuk terjatuh pada perbuatan dosa, sehingga ketika berhadapan dengan orang tua pun malas senyum. Ya, tapi begitu keluar sama teman-temannya, wah girang banget, gitu kan? Mukanya cerah ceria. Begitu pulang ke rumah sama orang tua, cemberut, masam. Ini terbalik, ya. Setan inginnya begitu. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua termasuk amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis dikatakan
Bahkan amal ini, kebaikannya itu diucapkan oleh Rasulullah sebelum jihad fisabilillah. Disebutkan terlebih dahulu sebelum jihad fisabilillah. Kalian bisa lihat di situ bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, hadis Bukhari dan Muslim, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qal, Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Ini hati-hati, jaga salat kita, jangan biarkan waktunya berlalu dari waktu yang sudah ditetapkan, ya. Qultu, kemudian orang itu kembali bertanya, summa ayy, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qal, beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, ya, berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayy, orang itu bertanya lagi, ya, atau aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Sahabat LC, kita perhatikan hadis ini, ya, dari redaksi yang diberikan oleh Nabi kepada kita ini, bahwa berbakti kepada orang tua itu disebutkan lebih dahulu sebelum jihad fisabilillah. Ya, kalian semua pasti tahu betapa agung amal jihad fisabilillah, ya, karena dia adalah termasuk dari termasuk dari puncak agama Islam. Ya, ini puncaknya agama Islam adalah jihad fisabilillah. Maka dalam hadis dikatakan ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihadu fisabilillah. Ya, pokok segala urusan adalah Islam, kemudian tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Dan keutamaan orang yang syahid karena berjihad di jalan Allah itu banyak sekali, luar biasa, ya, banyak sekali, luar biasa. Bahkan dikatakan orang yang syahid di jalan Allah, orang yang mati karena berjihad itu, mereka sebenarnya tidak mati, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah dikatakan ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Jangan. Akan tetapi mereka hidup, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Kita nggak tahu, ya, tapi Allah katakan mereka hidup. Bahkan mereka hidup mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dalam surat Al-Imran dikatakan wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah itu adalah meninggal. Bahkan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki untuk mereka. Ya. Ini keutamaan jihad fisabilillah. Tapi ingat, teman-teman sahabat LC, al jihadu fisabilillah di kondisi tertentu, ya, ini tidak lebih utama daripada birrul walidain, atau berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ya, ingat ada satu hadis, satu kisah bahwa ada seorang datang kepada Nabi dan dia berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya, berbaiat itu sumpah setia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berbaiat kepada Anda untuk berhijrah dan berjihad, ya, demi mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Dia minta izin untuk berhijrah dan ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi apa kata Nabi? Rasulullah justru bertanya kepada orang ini, apakah salah seorang dari orang tua kalian, orang tua Anda masih hidup? Dia mengatakan, iya. Bahkan kedua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, engkau ingin mengharap pahala dari Allah? Orang itu menjawab, iya betul. Apa kata Nabi? Kembali ke rumah, pulang ke rumah dan perbaiki bakti kalian untuk orang tua kalian. Ya. Pulang ke rumah,
Perbaiki bakti kalian kepada orang tua kalian. Orang yang mau minta ikut berjihad disuruh pulang ke rumah untuk berbakti kepada orang tua. Ini teman-teman ya. Jadi birrul walidain itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Jangan lupakan itu ya.